Anda memanggilku Yang Mulia? Untuk pertama kali, seseorang mempertanyakan keputusanku. Jika mereka bukan pemimpin agama, aku akan dipenggal mereka. Aku harus menahan diri, karena mereka adalah kepala agama yang harus aku hormati. Tidak ada yang berani bertanya terhadap agamaku sampai sekarang. Mereka tidak hanya menghinaku, tapi mereka juga telah menghina leluhurku dan asuhan mereka. Bagaimana mereka tahu apa yang aku lakukan di Amer? Bahkan aku tidak tahu itu Yang Mulia. Tapi Imam telah memberi kita solusi untuk masalah ini Yang Mulia. Salah satunya Ratu Jodah harus memeluk agama Islam, atau dia harus meninggalkan kerajaan ini. Apa katamu? Aku hanya mengulangi saja apa yang sudah disarankan Imam Yang Mulia. Dan sejauh kekhawatiran aku percaya kepada Yang Mulia. Aku yakin Yang Mulia pasti mendukung. Agama kita sama baiknya dengan mendukung kerajaan Mughal. Maafkan aku Yang Mulia, jika menurutmu bicaraku ini kurang benar. Aku hanya ingin Yang Mulia tahu bahwa aku menghormati keputusan Yang Mulia. Dan tentu saja aku juga akan melakukannya di masa depan nanti. Ini adalah dua hal yang berbeda, tapi mereka sangat berhubungan erat. Mereka ingin Ratu Jodah masuk Islam. Aku perlu tahu siapa yang membocorkan informasi ini. Aku ingin kau cari tahu siapa di balik semua. Orang yang membocorkan informasi adalah pengkhianat, dan aku akan menemukannya dan menyerahkannya kepada Yang Mulia. Aku tidak melakukan apa-apa kali ini. Bahkan ibu tidak tahu apa-apa tentang ini. Apakah mungkin bahwa Jalal memiliki musuh baru? Semuanya baik-baik saja saat kita berada di Amer, Moti. Tapi semuanya hancur saat kita mencapai Agra. Aku terpaksa menghabiskan malam dengan Yang Mulia. Dan sekarang mereka ingin aku masuk Islam. Aku tidak mengerti kenapa hal ini terjadi kepadaku, Moti. Mam Angga, Ratu Rukaya, ada apa kalian kemari? Aku datang ke sini untuk memberitahukanmu bahwa jika kau mendengarkan aku saat di Amer, kehebohan ini tidak akan terjadi di Agra. Aku telah mencoba untuk membuatmu mengerti. Aku telah mengatakan padamu bahwa jika Jalal pergi ke kuil, itu mungkin akan menciptakan kekacauan di Agra. Tapi kau sama sekali tidak mengindahkan peringatanku. Kau bisa saja menghentikan Jalal memasuki kuil. Apa kau menyadari apa dampak dari kebodohan yang telah kau lakukan? Aku sudah mengatakannya padamu. Yang Mulia yang menemani ke kuil atas kemauannya sendiri. Kau salah, Ratu Jodah. Ketika kau bersamanya, saat ia mengunjungi kuil, kau bertanggung jawab kepada mereka yang menunjuk jari kepada Yang Mulia Raja. Jika kau ingin masalah ini segera bisa diselesaikan, maka kau harus segera memeluk agama Islam. Apa alasannya? Aku menghormati agamamu, tapi aku menghormati prinsipku sendiri juga. Aku kagum padamu, Ratu Jodah. Kau seperti seorang munafik. Kau melakukan sumpah pada saat menikah. Kau setuju berdiri dengan suamimu dalam setiap keadaan. Kau setuju untuk melakukan apa yang dia minta darimu. Kenapa kau menolaknya? Hal ini tidak terlalu banyak untuk diminta. Dan itu adalah tugasmu untuk masuk Islam. Menjadi istri yang mulia. Jika kau bisa menghentikan kekacauan ini dengan memeluk Islam sebagai agamamu, maka aku pikir kau harus masuk Islam. Yang Mulia telah melakukan banyak hal untukmu dan keluargamu. Aku yakin kau bisa melakukan ini untuknya, Jodah. Karena kau juga adalah ratunya Yang Mulia. Perhatian semuanya! Semua dimohon berdiri! Untuk Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Apa yang membawa kalian ke sini? Kami datang ke sini untuk membuat Ratu Jodah melihat alasan. Daripada membuat keadaan menjadi buruk, menurutku dia harus bekerja sama. Saat ulama sampai di sini, Ratu Jodah harus mempersiapkan diri untuk menerima Islam sebagai agamanya.
Tidak, Rukaya, itu tidak diperlukan. Jika aku meminta dia masuk Islam, aku akan melanggar janjiku. Sebelum menikahinya, aku sudah berjanji padanya, aku akan membiarkan dia mengikuti agamanya. Aku mohon maaf, Yang Mulia. Ini adalah pertanyaan dari posisimu sebagai raja. Sebagai raja, aku harus menjaga kata-kataku. Aku bisa ubah keputusanku, tapi tidak bisa mengingkari janjiku sendiri. Selain itu, dia tidak memintaku ke kuil itu, tapi atas kemauanku. Aku tidak bisa membiarkan dia menderita karena apa yang aku lakukan. Tapi bagaimana bisa? Rukaya, apakah menurutmu keributan ini lebih penting daripada kata-kataku? Jadi saat ini aku telah memberikan Ratu Joda kebebasan dan izin untuk melakukan apa yang dia pikir benar. Jadi ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa menekannya dengan cara apapun. Aku ingin bicara dengan ibu mengenai hal ini. Aku akan melakukan apa yang menurut ibu benar. Mereka yang memiliki kesabaran dapat mengusir kesulitan. Subhanallah, kau belajar dengan cepat. Sekarang jangan katakan, aku menyukai sifat ini darimu, Ratu Joda. Ratu Joda mengatakan dia akan melakukan apa yang kuminta. Minta dia untuk masuk Islam sekarang. Ibu, hanya ibu yang bisa menyelamatkan Yang Mulia dari penghinaan ini, Bu. Dan itu tidak sulit untuk dilakukan. Semua yang dia lakukan adalah membaca ayat suci dan menerima Islam sebagai agamanya. Tapi Yang Mulia akan terbebas dari semua tuduhan. Aku tidak ingin mendengar penjelasan lagi. Aku tersentuh, Ratu Joda begitu sangat menghormatiku. Dia setuju untuk melakukan apapun yang aku minta. Aku tersentuh, tahu bahwa pendapatku begitu penting baginya. Tapi aku tidak akan mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari kehormatannya. Jadi, aku tidak akan meminta Ratu Joda untuk masuk dalam kepercayaanku. Raja bisa melakukan apa yang dia pikir benar. Tapi aku sebagai ibu mertua Ratu Joda, aku tidak keberatan dia mengikuti dan melaksanakan kepercayaannya. Aku sudah janji pada Ratu Joda bahwa tidak ada yang akan memaksa dia mengubah kepercayaannya. Dan aku tidak akan melanggar janji itu. Tidak seorang pun yang akan menekan Ratu Joda untuk mengubah kepercayaannya. Itu keputusanku. Kalian telah menjelaskan kepada anggota dewan, menjadi raja aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Aku sudah berjanji pada Ratu Joda, dia diizinkan untuk mengikuti agamanya. Kita tidak bisa memaksa dia untuk masuk agama Islam. Jika dia ingin masuk Islam atas kemauannya, aku tidak bisa menghentikan. Aku tidak akan mau melanggar janjiku padanya. Setelah mengetahui hal ini, jika kau ingin menyerahkan tahta, maka aku akan memilih Rahim sebagai penerus hingga sana ini. Aku telah bertanya pada Ratu Hamidah Bano sebagai ibu mertuaku untuk memutuskannya. Aku akan menerima keputusannya tanpa pertanyaan apapun.
Tadi malam Ratu Hamidah telah mengumumkan keputusan dalam mendukung Ratu Joda. Dia tidak akan meminta Ratu Joda untuk masuk Islam. Ratu Joda bertanya padaku untuk memutuskan atas namanya. Dan aku sudah memutuskan. Menantu perempuanku, Ratu Joda, akan menerima Islam sebagai agama. Subhanallah. Subhanallah. Aku harus bilang, siasat Ratu Hamidah mengesankan. Tadi malam dia memenangkan kepercayaan Ratu Joda. Dan hari ini ia menyelamatkan tata raja. Sekarang mari kita mulai proses masuknya dia ke Islam. Perhatian semuanya, Syekh Mubarak telah tiba dari Ajmer Sari. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Agra. Salam, kami sudah menunggu Anda. Aku minta padamu untuk menghentikan perpindahan agama ini. Kenapa? Tidak ada yang salah dalam menerima Islam sebagai agama. Itu benar. Tapi menerima Islam karena seseorang dipaksa untuk menerimanya bertentangan dengan keyakinan Islam dan Allah. Kita sebagai orang Islam tentu memahami itu. Aku beritahu, dalam hal ini, Aulia Salim Christi telah mengirim pesan kepada Yang Mulia Raja. Jalal, pagi ini ketika aku terbangun, aku mendengar beberapa suara. Sesuatu memaksaku untuk melihat ke arah langit. Ketika aku melihat burung terbang bebas, aku menyadari betapa beruntungnya burung-burung itu. Mereka bebas dari setiap agama, setiap pembatasan dan tradisi. Namun, mereka sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan mengerti kicau mereka. Lalu apa perbedaan antara ayat suci dan mantra? Jalal, aku rasa kau harus membuat dunia yang mana seperti Ajmer Sari. Sebuah dunia di mana cinta bisa bernapas tanpa belenggu ikatan-ikatan politik dan agama. Hari ini kau bisa mengerti cinta. Kau akan mengerti hadiah yang tidak ternilai dari Tuhan. Dan aku tahu bahwa hanya kau yang dapat mencapai hal itu. Ini bukan hanya mimpiku. Ini adalah pesan yang diberikan kepadaku oleh Allah. Aku hanya menyampaikan pesan kepadamu. Itu karena aku tahu bahwa hanya kau yang bisa mengubah tatanan lama. Dan hanya kau yang bisa memberikan kebebasan untuk rakyatmu. Tuhan ada untuk dicintai. Tuhan tidak seharusnya ditakuti. Aku tidak berpikir bahwa setelah mendengar pesan ini, kau akan memiliki masalah apapun jika Yang Mulia Raja duduk di singgasana. Mereka yang memiliki kesabaran dapat mengusir kesulitan. Subhanallah. Kamu pelajarinya dengan cepat. Sekarang jangan katakan, aku menyukai sifat ini darimu, Ratu Joda. Aulia Salim Christi adalah pemimpin kepala agama di India. Tidak ada yang mengerti agama dan hukum syariah yang lebih baik dari dia. Jika dia setuju dengan keputusan Yang Mulia Raja, lalu siapa kita ini? Untuk apa kita mempertanyakan keputusan Yang Mulia Raja?
Aku tidak tahu apakah itu Tuhan atau kau sendiri yang menghentikan dari pertentangan dengan ajaran Tuhan. Seharusnya tidak memaksa menerima agama jika dia tidak menyukai. Kita tidak bisa melawan sarannya Aulia Salim Kisti. Aku tahu bahwa pesannya Aulia Salim Kisti akan sampai ke sini. Makanya aku memintamu memeluk Islam sebagai agamamu. Sehingga upacara untuk perubahan akan memberiku waktu untuk memecahkan masalah ini. Gerakan Ratu Hamidah sangat mengesankan. Harus kukatakan, dia cukup pintar. Mengapa aku tidak menyadari itu sebelumnya? Dewa Krishna, aku benar-benar takut ketika ibu mengatakan aku harus mengubah agamaku, dan aku benar-benar marah kepadamu. Aku mulai bertanya-tanya kenapa kau meninggalkanku ketika aku membutuhkanmu. Tapi ketika pesan Aulia Salim Kisti tiba, aku menyadari bahwa kau selalu ada untuk melindungi dan menjagaku dimanapun aku berada. Terima kasih Dewa Krishna. Ada apa? Ada sesuatu. Jika menurutmu bahwa kau menjaga kata-katamu dengan tidak membuatku mengubah agamaku, dan bahwa aku akan berterima kasih untuk sikapmu ini, maka kau salah yang mulia. Karena kau telah melanggar janji yang lain. Kau telah melanggar janjimu malam itu di tenda. Aku tidak bisa memaafkanmu karena hal itu. Tadi malam, apakah kau? Jodoh, aku harus melakukannya. Aku merasa sungguh tidak berdaya. Aku tidak bisa melupakan apa yang kau lakukan. Aku ingat yang terjadi. Aku tidak bisa menemukan kain hitam dengan mudah malam itu. Kain hitam? Ya. Tubuhmu sudah kedinginan. Wajah mengatakan padaku bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk membuat suhu tubuhmu naik. Jadi aku melakukan sesuatu. Tapi aku sudah berjanji untuk tidak menyentuhmu. Jadi aku memiliki ide untuk mendapatkan kain hitam. Aku mendengar bahwa jika kita memakai pakaian hitam, itu membantu menaikkan suhu. Jadi aku membungkus kain itu di tubuhmu. Itu berarti kau tidak melakukan apa-apa malam itu. Sebagai alasan untuk menyentuhmu, selain itu aku telah berjanji padamu. Jadi itulah sebabnya aku tidak pernah melanggar janjiku kepadamu sampai kapanpun. Lalu kenapa kau tidak mengatakan hal itu sebelumnya? Itu karena kau telah memutuskan bahwa aku telah melanggar janjiku. Kau tidak akan menyukainya jika aku mengecewakanmu. Lalu kenapa kau katakan ini? Karena jika aku tidak mengatakan yang sebenarnya, kau tidak akan berhenti khawatir dan aku hanya menghukummu untuk mempertanyakan keputusanmu. Tapi kemudian aku merasa kasihan padamu, jadi aku datang ke sini untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku bukan orang yang kejam seperti yang kau pikirkan selama ini. Aku telah mengirimkan penunggang kuda dengan pesan untukmu. Aku ingin kau tahu bahwa semua para pemuka agama. Oh iya, aku tidak terima pesan itu. Apa kau tahu bagaimana khawatirnya aku? Aku mendengar bahwa seseorang menggunakan Hawaii untuk mencoba membunuhmu. Hawaii sangat setia padaku. Aku bisa menguasainya. Lihat, aku baik-baik saja. Kau tidak kelihatan baik-baik saja yang mulia. Aku juga dengar ketika kembali ke Amer, kau menghadapi badai. Kau terpaksa untuk menghabiskan malam dengan Ratu Joda. Bagaimana kau tahu tentang hal itu? Banyak orang yang berada di sana. Tapi tidak ada yang tahu tentang kejadian itu. Yang mulia,
Aku adalah kepala permaisuri dan aku membuat sebuah hal untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Itu berarti kau memata-matai aku. Yang mulia, seiring dengan menjadi temanmu, aku juga istrimu. Ketika aku memata-mataimu, aku hanya ingin memastikan bahwa yang mulia baik-baik saja. Itu sungguh mengesankan. Tapi kita harus menerima. Aku telah habiskan malam itu dengan Ratu Joda. Mereka yang memiliki kesabaran dapat mengusir kesulitan. Subhanallah. Kamu pelajarinya dengan cepat. Sekarang jangan katakan, aku menyukai sifat ini darimu, Ratu Joda. Yang mulia bilang dia tidak berhubungan intim denganku. Apa kau percaya hal itu benar? Tentu saja. Kenapa raja akan berbohong pada ratunya? Pokoknya tidak ada yang bisa menghentikannya dari jalan dia. Joda, dia tidak takut pada siapapun. Dia tidak perlu berbohong. Selain itu, dia juga memiliki hak untuk berhubungan intim denganmu. Bagaimanapun dia adalah suamimu. Kau adalah istrinya dan ini bukan permainan anak-anak. Yang mulia, sudah cukup mainnya. Apa sekarang kau merasa senang? Ratu Joda yang malang akan tinggal di sudut istana ini. Ini aneh, Rukaya. Apakah kau tidak cemburu? Yang mulia, dia bukanlah wanita pertama dengan siapa kau telah menghabiskan malammu. Kenapa kau harus cemburu? Kau harus cemburu. Jika bukan sebagai teman, kau harus cemburu karena kau istriku. Memangnya kenapa jika aku istrinya? Jika aku tidak ingin, maka dia tidak punya hak untuk menyentuhku. Aku tidak peduli jika kau anggap ini kesombonganku. Tapi itu sudah jadi prinsipku. Ratu Joda terlalu bangga dengan dirinya sendiri, bukan? Kau sudah menghancurkan harga dirinya. Sekarang dia akan berbaring di sudut. Dia akan terus menunggu malam yang tidak akan pernah datang. Aku tidak pernah bisa memahami seorang wanita. Perilaku mereka berbeda sebagai istri dan sebagai seorang teman. Hal yang sama berlaku dengan Salima, Joda, dan Rukaya. Kalian boleh pergi. Salam, Ibu. Ratu Joda, kemarilah. Sudahlah. Ayo, silahkan duduk. Katakan, ada apa? Aku ingin mengucapkan terima kasih. Ibu menyelamatkanku dari keharusan mengubah agama. Seandainya Ibu tidak berada di sini, aku tidak bisa percaya pada siapapun. Kau bisa mempercayai Jalal. Benar, sayang, bahwa Jalal ingin melindungi hak-hakmu. Aku sadar saat dia menyerahkan keputusan padamu. Dalam agama kita, keputusan suami sangat berpengaruh. Keputusan suami penting untuk mempengaruhi masuk ke dalam agama lain. Aku tidak mengetahui hal itu, Ibu. Tapi aku tahu pasti bahwa Ibu menunjukkan rasa hormat untuk agamaku. Dan aku berterima kasih pada Ibu untuk hal itu. Ratu Joda, kemanusiaan harus menjadi perhatian utama setiap manusia. Aku sudah memperhatikan. Kau selalu memberikan prioritas kepada kemanusiaan. Kau menyelamatkan Rahim dari tenggelam. Kau juga sudah menyelamatkan Motibai. Bahkan kau menyelamatkan hidup Jalal. Setelah kau melakukan hal-hal itu, maka tidak peduli agama apa yang kau ikuti. Aku sangat percaya kepada Ibu. Ibu selalu membuatku memenuhi tugasku tanpa memandang keadaan. Jadi aku menyerahkan keputusan mengubah agama kepada Ibu karena aku percaya pada Ibu. Ibu pasti melakukan yang terbaik. Aku akan mengatakan itu lagi. Bahkan jika kau tidak menyerahkan keputusanmu padaku, aku pastikan Jalal tidak akan menarik kembali janjinya kepadamu. Hari ini kau bisa memegang kata-kataku. Kau akan selalu memiliki hak untuk memutuskan tentang agamamu. Aku akan memasak makanan untuk Yang Mulia. Joda,
Istri harus memasak untuk suaminya. Memang sudah seharusnya. Itu akan memperkuat ikatan antara kalian berdua. Tidak, aku tidak sedang mengejekmu. Dan aku juga mendengar bahwa jika mereka makan dari piring yang sama, itu memperkuat ikatan mereka. Aku tahu kenapa kau mengatakan hal ini semua padaku, Moti. Jadi Moti, berhentilah berpikir yang tidak-tidak dan bicara omong kosong. Karena kalau tidak, aku akan mencubitmu dengan penjepit. Salam Ratu Joda. Salam Ratu Salimah. Aku pergi untuk berziarah. Aku baru saja kembali. Aku hanya mendengar tentang keributan yang tercipta karena Yang Mulia Raja mengunjungi kuil bersamamu. Jangan khawatir Ratu Salimah, semuanya baik-baik saja. Aku senang tentang itu. Aku juga senang bahwa Yang Mulia Ratu Hamidah mendukungmu. Sekarang kau begitu perhatian. Kau juga sudah mulai memasak. Aku senang melihatnya. Iya, menjadi tugas seorang wanita memasak bagi suaminya sendiri kan? Kau benar sekali, Ratu Joda. Kau menikah dengan Yang Mulia Raja beberapa bulan lalu. Tapi aku tidak pernah melihatmu begitu baik hati kepadanya. Joda telah bersikap murah hati kepadanya. Kau begitu banyak memuji Yang Mulia sebelum dia. Aku ingin sekali melihat Joda meletakkan meja untuk Jalal putraku. Kenapa tidak, Yang Mulia? Ayo kita pergi ke sana. Joda dulu begitu sombong. Lihatlah dia, Hosiar. Keadaannya begitu menyedihkan. Dia memasak untuk Yang Mulia Raja dan menghiburnya di malam hari. Dia mengipasi saat dia makan. Dia diperlakukan seperti pembantu saja. Aku berharap Maham Angga ada di sini. Aku bisa menunjukkan ini padanya. Dia mencoba mengancamku dengan mengatakan bahwa Joda akan menertawakanku. Pelayan akan menertawakan Joda. Ini akan sangat menyenangkan buatku. Ngomong-ngomong, kapan dia akan kembali dari Etawa? Dia akan kembali dalam beberapa hari. Jaunpur, Delhi, Lahore, Peshawar. Dari Rohtas ke Melwa, dari Mewat ke Banaras. Semuanya terjadi dengan tenang. Bahkan kerajaan sekarang ini cukup aman, Yang Mulia. Bagaimana keadaan Rajput lainnya? Berapa lama kita harus melibatkan mereka dalam kerajaan Mughal? Kurasa dalam hal ini kita perlu mencari cara lain untuk berurusan dengan Rajput, Yang Mulia. Ya, kau memang benar. Amer dan Dawalgar berada di bawah perlindungan kita. Tapi Ratan Bore, Mewar, Marwar, Chitor, dan Bundi berada di bawah wilayah hukum kita. Kita tidak akan mungkin mempersatukan seluruh Hindustan. Semua daerah tersebut dimiliki oleh Rajput. Mohon maaf Yang Mulia, Ratu Joda menunggu Anda di meja makan. Ini berarti Joda melakukannya untukku. Mereka yang memiliki kesabaran dapat mengusir kesulitan. Subhanallah, kamu pelajarinya dengan cepat. Sekarang jangan katakan, aku menyukai sifat ini darimu, Ratu Joda. Assalamualaikum. Jangan membuang air, ini bisa digunakan nanti. Kuharap makanannya tidak panas seperti amarahmu. Kau bisa memberitahuku setelah mencicipinya. Oh ya Gulbadan, kurasa kau harus mempersiapkan mental. Setelah kau selesai menulis Humayun Nama, kau mungkin harus menulis tentang ikatan Yang Mulia dengan Joda. Kalau kita terus di sini, mereka tidak akan bisa terikat. Kita seharusnya tidak di sini saat ini. Kupikir sebaiknya kita meninggalkan Jalal dan Joda sendirian. Aku ingin Raja dan Ratu Joda dibiarkan sendiri.
Kenapa kau begitu baik hati padaku, Joda? Setiap orang memiliki gaya yang berbeda untuk mengekspresikan kebahagiaannya. Ini adalah caraku untuk mengekspresikan kebahagiaanku. Dan kenapa kau begitu bahagia? Kau menunjukkan kepercayaan padaku, menepati janjimu, dan membantuku untuk tetap mengikuti agamaku tanpa harus pindah agama. Apakah alasan-alasan ini cukup? Bagaimana jika... Apakah tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa kau tidak boleh berbicara sambil makan? Makanlah makan siangmu. Aku memiliki kondisi, Joda. Saat ini aku ingin kau makan bersamaku. Baiklah, aku akan mengambil piring yang lain. Joda, kau belum mengerti maksudku. Aku memintamu makan siang bersamaku dari piring yang sama. Dan aku juga mendengar bahwa jika mereka makan dari piring yang sama, itu memperkuat ikatan mereka. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku tidak bisa makan dari piring yang sama denganmu. Kenapa? Karena aku tidak makan makanan yang kau makan, Yang Mulia. Baiklah, aku akan makan makanan yang sama denganmu. Pergilah, bawalah piring yang lain. Ada orang yang mencicipi makanan tersebut. Biarkan aku mencicipinya pertama. Joda, kau telah memasaknya. Aku tahu bahwa kau tidak akan mencoba untuk mencelakai aku. Lanjutkan. Katakan padaku apa itu. Baiklah. Aku bersyukur bahwa kau... Aku menerimanya. Selamat makan, Joda. Harus kukatakan, Joda, kau memang pintar memasak. Aku berharap kau mau memasak untukku setiap hari. Aku mengatakan yang sebenarnya, ini sangat lezat. Aku bertanya-tanya, bagaimana seandainya ibumu tidak mendukungku saat itu? Aku pasti akan mendukungmu. Aku telah memberikan kata-kata. Kau tahu aku tidak pernah menarik kembali kata-kata. Silakan makan. Ternyata Yang Mulia Raja setuju dengan kalian. Dia menyerahkan keputusan pada Ratu Joda dan dia telah membantah kalau dia siap untuk meninggalkan takhta. Tapi sayangnya pesan Syekh Salim Chisti telah mengubah sikap kalian. Apa yang bisa kita lakukan? Syekh Salim Chisti adalah orang suci terkenal. Pesannya membuat kami tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula kami sudah menyatakan bahwa agama lebih kuat dari raja apapun. Kami tidak bisa melakukan itu karena Syekh Salim. Tapi kita semua harus membayarnya. Dan sekarang agama lain bebas berjalan di Agra. Mereka bahkan dapat menuntut untuk membangun kuil di Agra. Sebagai wakil dari agama kita, itu tugasmu memastikan bahwa agama lain tidak membahayakan Islam. Jika Yang Mulia Raja menentang agama, itu akan menjadi pengaruh buruk pada orang-orang. Ini adalah tentang agama suci kita. Kami tidak akan terima serangan ini pada agama kita. Bahkan kalau perlu, jika kita harus menentang Yang Mulia Raja. Ini adalah apa yang aku inginkan. Orang-orang harus memberontak terhadap Jalal. Jika ada kekacauan, aku akan bisa mengambil keuntungan dari itu. Sebelum makan, kita harus berdoa.
Sebelum makan, kita harus berdoa. Sebelum makan, kita harus berdoa. Ayo. Sebelum makan, kita harus berdoa. Sebelum makan, kita harus berdoa. Wah, Rahim. Suaramu cukup merdu saat membacanya. Ngomong-ngomong, bisa kau beritahu aku arti dari baris ini? Beritahu padanya, Rahim. Jawab pertanyaan Ratu Joda ya. Baiklah, itu artinya menjadi tidak sabar atau marah tidak membantu siapapun. Mereka yang punya kesabaran dapat menyingkirkan situasi sulit. Wow, pemikiran yang sangat dalam. Ratu Salimah, agamamu dan agamaku memiliki pandangan yang sama. Keduanya mengajarkan hal yang sama. Kau benar-benar tepat, Ratu Joda. Tidak peduli apa agamamu, jika kau berdoa dari lubuk hatimu, Tuhan menjawab doa-doamu. Kau hanya perlu jujur. Tuhan mendengar semuanya, tapi kapan kau akan mendengarkanku, Ibu? Kau belum menceritakan cerita sejak kau kembali dari Amer. Aku berjanji akan menceritakan sebuah kisah pada saat yang tepat nanti, Rahim. Sekarang pergilah keluar dan bermain. Ratu Salimah, bisa tolong kau ulangi apa yang sedang dibaca Rahim tadi? Aku pikir kau mungkin lebih banyak mengumpulkan pengetahuan, kan? Iya, Ratu Salimah. Pengetahuan itu sangat berharga. Tentu saja. Aku merasakan hal yang sama. Jadi itu memutuskan, aku akan memberitahumu tentang agamaku dan kau akan memberitahu aku tentang milikmu. Jadi, sekarang tolong bacakan lagi. Tentu. Mereka yang punya kesabaran dapat menyingkirkan situasi sulit. Subhanallah, kamu pelajarinya dengan cepat. Sekarang jangan katakan, aku menyukai sifat ini darimu, Ratu Joda. Hosiar, kau telah menyiapkan semua kesukaan Yang Mulia? Ya, Yang Mulia, semuanya sudah siap. Yang Mulia, aku dengar bahwa Ratu Joda memasak hidangan khusus untuk Yang Mulia. Lalu? Yang Mulia Raja memenuhi janjinya pada Joda. Meski menghadapi begitu banyak pertentangan, ini adalah yang paling tidak bisa dilakukan untuknya. Terima kasih Tuhan, dia cukup masuk akal. Keangkuhan Joda, aku bahkan tidak mengharapkan dia untuk melakukan hal ini. Semoga saja rencana ini berjalan lancar. Yang Mulia, boleh aku katakan sesuatu? Kau satu-satunya orang yang memiliki karunia untuk menjadi permaisuri. Kau juga memuji musuhmu, kan? Kau juga tahu, ratu lainnya pasti sudah cemburu setelah mendengar ini semua. Itulah alasannya. Tidak ada yang bisa menggantikan tempatku. Dan aku tidak perlu takut pada yang lainnya. Mereka tidak berbahaya. Dan aku tidak takut itu. Benar. Kau hanya peduli tentang Yang Mulia. Sekarang kau sedang menunggunya, kan? Hosiar, aku bahkan tidak menunggu Yang Mulia Raja. Apakah kau ingat? Terakhir kali dia harus menunggu untukku. Aku tidak menunggunya. Moti, berhati-hatilah. Lembarannya tersebar kemana-mana. Kita tidak bisa mengingkarinya, Moti. Ini adalah malam yang indah. Angin pun sejuk bertiup. Di bawah sinar bulan purnama. Coba lihat. Mengagumkan, sangat indah. Itulah yang aku maksud. Indah sekali, bukan? Siapa yang kau bicarakan, Joda? Tentu saja bulan. Kenapa kau terlihat terkejut? Apa kau tidak pernah melihat bulan purnama? Aku tidak pernah memperhatikannya. Aku tidak punya waktu. Jujur saja, ini hanya membuang-buang waktuku. Apa yang kuperoleh dengan itu? Sebuah ketenangan.
dekat dengan alam dan melihat bulan akan membuatmu merasa damai dengan dirimu sendiri. Tapi kelihatannya kau tidak paham hal itu, Yang Mulia. Hebat. Kau terdengar seperti seorang penyair. Ini adalah perbedaan sudut pandang. Ada yang mendambakan perdamaian, baik bagi raja ataupun bagi rakyatnya. Orang-orang berdoa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan itu untuk menemukan ketenangan di dalam pikiran. Lalu kenapa kau duduk di sini? Bukankah kau anggap hanya membuang-buang waktu? Tapi baru saja kau mengatakan bahwa itu menenangkan. Bahkan aku memiliki hak untuk menemukan kedamaian. Oh ya, apa yang kau baca? Ini, aku membaca Saname. Tapi aku tidak memaksamu untuk melakukan itu. Aku tidak memaksamu untuk mengunjungi kuil juga. Tapi kau melakukannya dengan sukarela. Dan aku membaca Saname juga dengan sukarela. Dan pengetahuan itu seperti cahaya bulan yang tidak pernah habis. Meski tidak seterang matahari tapi selalu bersinar. Ngomong-ngomong, aku juga suka membaca tentang agama yang berbeda karena aku ingin mempelajarinya. Apa yang kau pelajari tentang agamaku? Tidak banyak. Seperti misalnya ayat yang aku baca ini. Ayat ini benar-benar berkesan karena sama dengan pandanganku. Ayat ini bilang, menjadi tidak sabar atau marah tidak membantu siapapun. Mereka yang punya kesabaran dapat menyingkirkan situasi sulit. Subhanallah, kamu mempelajarinya dengan cepat. Aku belum mempelajarinya, aku hanya mencoba. Sekarang jangan mengatakan, aku menyukai sifat ini darimu, Ratu Joda. Sejujurnya, ini adalah apa yang ingin kau katakan dan harus kulakukan. Yang Mulia membuatku menunggu begitu lama. Aku ingin tahu di mana dia.